Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah power supply untuk TV merek Sharp. Dan power supply ini ada tipenya pemirsa. Tipe, bukan tipe atau kode lah ya. Power supply ini nih. Tuh. Dan ini untuk TV Sharp yang tipenya nanti bakal saya tunjukin sama pemirsa. Power supply ini dikasih barcode RDE yang ada tulisannya seperti ini ya. Dan power supply ini rusak pemirsa, mati total. Gimana cara memperbaikinya? Pemirsa bisa tonton video ini terus sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sekarang saya tunjukin dulu sama pemirsa gimana caranya memperbaiki, langkah awal gimana caranya memperbaiki sebuah power supply. Power supply yang seperti ini pasti dilengkapi oleh sekring. Di sini ada sekring, di sini ada sekring. Nah, kenapa kok dipisahkan sekringnya? Berarti ada beberapa fungsi. Tapi yang jelas, kedua sekring ini ada di dalam kumparan primer atau di blok primer. Di sini ada tulisannya primer. Primer ya, tuh. Ada tulisannya primer. Terus di sebelahnya lagi ada tulisannya sekunder. Jadi yang di dalam blok primer itu harus beres dulu, baru bagian sekundernya otomatis bakal ngikut beres juga pemirsa. Nah, gimana caranya untuk ngecek power supply ini rusak? TV itu pertama kali dihidupin nggak hidup sama sekali. Pertama kali dicolokin ke arus listrik nggak hidup sama sekali. Artinya nggak ada tegangan yang keluar dari kumparan atau bukan kumparan. Artinya nggak ada tegangan yang keluar dari blok sekunder. Ini adalah pin untuk keluaran tegangan dari blok sekunder. Jadi di sini tegangannya ada beberapa macam. Di sini ada tertulis tegangan sebesar 12,5 volt. 12,5 volt aja pemirsa. Jadi kalau misalnya kita lepas power supply-nya, soket power supply kita lepas maksudnya, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita ukur di sini ada tegangan 12,5 volt dan tegangannya stabil, berarti itu oke ya. Tapi kalau misalnya nggak ada keluar tegangan di sini, berarti kan nggak beres. Berarti ada komponen yang rusak. Kita cek sebelum ke pin ini ada beberapa buah komponen yang lain. Saya akan menuju ke elko pemirsa. Elko, kenapa elko? Karena kalau elko rusak, tegangan nggak akan keluar juga. Terus gimana caranya milih elko untuk kita cek? Itu bisa kita pilih dari bagian blok sekunder pemirsa. Ini primer, ini sekunder. Elko yang paling besar di mana bagian sekunder? Elko yang paling besar adalah elko yang ini, yang ukurannya sekitar 25 volt 680 mikrofarad. Bukan sekitar, tapi memang pasti 25 volt 680 mikrofarad. Elko ini waktu dicek pakai avometer digital ternyata juga nggak ngeluarin tegangan. Berarti kalau elko ini nggak ngeluarin tegangan, artinya nggak ada induksi elektromagnetik di trafo. Trafonya mana? Trafonya yang ini. Tipe trafonya adalah ya seperti ini. Bentar ya. Nih, kalau misalnya pemirsa ketik angka-angka ini di internet, pemirsa bakal dapetin. Nah, kalau misalnya pengen beli trafo yang sesuai dengan rangkaian power supply ini, pemirsa bisa googling atau bisa cek aja di internet pakai Google atau pakai GIF, terserah ya. Nah, sekarang saya mau nunjukin ke pemirsa gimana kalau dicek pakai avometer di blok sekunder, keluar nggak tegangan di elko sekunder. Pertama-tama colokin dulu ke arus listrik 220 volt, kemudian ambil avometer digital. Saya pakai skala 1000 volt atau bukan skala ya, apa namanya,
Nah gitu deh pemirsa, pokoknya saya pakai yang 1000 volt. Kalau di kalau di kalau di avometer analog namanya skala, anggap aja ini skala ya. Nanti kalau saya ingat baru saya kasih tahu lagi. Pakai yang 1000 volt. Yang hitam adalah warna, yang maksudnya yang hitam adalah negatif, yang merah adalah positif. Sekarang agak saya geser ke sana, hati-hati ya, ini nyetrum, tegangannya gede, tegangan rumah pemirsa. Nah, blok sekunder dan primer itu sama-sama punya ground, tapi kedua ground dari primer dan sekunder itu sebetulnya antara terhubung dan tidak, karena dia dihubungkan dengan kapasitor bernilai ribuan volt pemirsa untuk membatasinya. Dia nyambung, cuman nggak nyambung-nyambung banget gitulah ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur tegangan di kumparan atau di blok sekunder, kita harus cari negatif di blok sekunder. Negatif mana yang kita pakai? Nah di sini nih ada negatif blok sekunder pemirsa. Sekarang saya tempelin pro positifnya ke kaki elko. Yang positif ada melengkungnya. Oh bukan, yang positif lurus saja. Lupa saya. Nah, nggak ada tegangan sama sekali di sini pemirsa ya. Nggak ada tegangan sama sekali. Sekarang kita lihat di kaki elko yang ada di dalam IC driver. Ini adalah IC driver yang kecil ini. Kecil banget, 6754 tipenya. Groundnya kita cari di bagian primer juga pemirsa. Saya geser aja ya ke sini ya. Ya. Karena di bagian sekunder nggak keluar tegangan sama sekali. Nih, yang saya tunjukin tadi kaki-kaki soketnya ada di sini pemirsa. Ini saya tempelin dulu ke ground. Saya mau tunjukin ke pemirsa di kaki soket itu keluar tegangannya apa enggak. Di sini ada tertulis 12,5 volt. Begitu saya ukur ternyata juga tegangannya nggak keluar sama sekali 12,5 volt, nggak ada. Sekarang karena di blok sekunder nggak ada tegangan sama sekali, kita harus ke bagian primer dulu, kita cek bagian primernya udah bener-bener fix apa belum gitu. Logikanya simpel aja pemirsa. Kalau misal kebutuhan primernya manusia itu udah tercukupi, pasti nanti dia bakal mikirin atau bakal bisa mencukupi kebutuhan sekunder. Nah seperti itu, primer dan sekunder. Jadi kalau misalnya sekundernya nggak ada, berarti primernya ada masalah. Kita lihat dulu, kita perbaiki primernya. Di sini ada elko yang saya bilang tadi, saya ukur elko-nya. Elko-nya di sini dikasih kode C56 berapa tuh? Nanti saya tunjukin ke pemirsa. Di sini ada tegangan sebesar 2 volt. 2 volt. Kemudian ada satu elko lagi, kita ukur. Nggak ada tegangan sama sekali pemirsa. Nah, karena elko-nya nggak keluar tegangan sama sekali di sini, berarti karena elko di sini ada 2 elko ya. Satu elko yang saya tunjukin tadi dikasih kode C508. Itu nggak ada tegangannya sama sekali di sana. Ada maksudnya gimana sih? Berikut saya. Di sana ada tegangan 2 volt, padahal elko-nya adalah elko yang besarnya adalah 16. Besarnya adalah 50 volt. 4,7 mikrofarad. Artinya kalau elko-nya 50 volt, berarti tegangan yang kita dapati itu hampir mendekati 50 volt pemirsa. Bisa jadi 35, bisa jadi 40 volt, seperti itu ya. Jadi kalau tegangannya 2 volt, berarti ada masalah di situ. Biasanya kalau misalnya elko, kita cek di kaki elko itu nggak keluar tegangan, bisa jadi elko-nya rusak. Tapi kita cek di fisiknya tadi, elko itu nggak rusak. Elko-nya ini dari fisiknya nggak kelihatan rusak, berarti elko-nya nggak rusak. Kesimpulannya seperti itu. Terus kenapa kok tegangannya cuma 2 volt? Bisa jadi komponen yang disuplai tegangan oleh elko ini, yaitu IC driver 6754MR ini, bisa jadi rusak. Sebelum memvonis IC driver PM ini rusak, kita cek dulu. Di sini ada 2 komponen, satu MOSFET, satu dioda.
IC PWM itu men-trigger dua komponen ini pemirsa, komponen ini dan komponen ini. Tapi yang sebetulnya di-trigger adalah K16 K10A 60D. Ini adalah MOSFET. MOSFET ini ngeceknya gampang. Biasanya kalau misalnya MOSFET itu rusak, kalau kita tes dia nyambung semuanya pemirsa. Jadi tanpa kita lepas, kita bakal lihat ada beberapa kaki yang nggak nyambung, berarti dia masih bagus. Nah, ini masih bagus. Tapi kalau misalnya kita cek 3 kaki ini nyambung semua, berarti dia nggak beres, dia rusak. Terus yang satu lagi ini apa? Yang satu lagi ini adalah transistor atau MOSFET juga, karena di sini nggak ditulis. Oh, di sini ditulis Q502. Kalau kodenya Q berarti dia sejenis transistor atau MOSFET. Nah, K sesuai pengalaman saya dengan transistor bertipe K4013, dia nggak kayak transistor NPN atau PNP pada umumnya pemirsa, tapi dia kalau dicek pakai avometer tuh agak-agak angau. Kadang-kadang dia kelihatan benar, kadang-kadang dia kelihatan salah. Tapi simpel aja. Kalau K4013 ini kalau kita cek pakai komponen tester, dia pun nggak bakal kelihatan rusak, ataupun dia nggak bakal kelihatan nunjukin kalau misalnya dia transistor. Memang komponen yang agak aneh yang berkode 4013 ini. Ya. Pokoknya gini aja deh. Kalau misalnya transistor K4013 ini rusak, dia kakinya bakal nyambung semua, tapi ini tidak. Ada beberapa kaki yang memang nggak nyambung. Berarti kesimpulannya adalah komponen ini nggak rusak pemirsa. Berarti yang mau kita rubah adalah, yang mau kita perbaiki, mau kita ganti komponennya adalah fix ke ini, dia komponennya, ke IC PWM. Berapa tadi tipenya? Lupa saya. 6754 MR. Ini harus kita ganti karena saya udah beli di toko elektronik, jadi saya tinggal lepas saja. Sebetulnya ngelepas IC yang jenisnya SMD seperti ini, pemirsa lebih bagus ngelepasnya pakai solder blower ya. Tapi kalau nggak ada, pemirsa bisa pakai solder biasa atau SMD Workstation lah. Nah, kita perhatikan dulu ya. Kaki nomor 1 itu ada tulisannya pemirsa. Nomor 1 pojok kiri bagian bawah. Saya lepas dulu ya. Dah, lepas kan? Sekarang IC-nya udah lepas. Tempatnya ada di sini, pemirsa. Sebelum dipasang IC yang baru, bersihin dulu dari timah-timah yang berlebih. Kita bisa pakai atraktor atau solder sucker biasanya disebut ya. Atau pakai timah pembersih, bukan timah pembersih, tembaga pembersih timah boleh juga. Oke, ya bersih, tinggal dipasang IC yang baru.
Ini adalah IC yang lama ya, kecil banget tuh. Kalau mau lebih bagus dibersihin pakai pasta solder pemirsa. Pakai pasta solder yang mahal bisa, pakai pasta solder yang murah-murahan juga bisa. Yang penting bisa dipakai untuk ngebersihinnya. Sekaligus pasta solder ini bisa dipakai untuk nempelin IC SMD yang baru pemirsa, supaya hasilnya lebih bagus. Ini kita bersihin dulu. Udah, itu aja caranya. Sekarang saya mau pasang IC SMD yang baru ya. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Pemirsa, IC 675 MR nya udah saya ganti. Terus tinggal dicek aja ya, kira-kira tegangannya keluar apa enggak. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Gak ada kedengeran ada listrik yang masuk pemirsa. Cuman untuk melihatnya kita harus cek dulu. Kira-kira tegangannya keluar nggak di sini sebesar 12 volt. Kalau nggak keluar, berarti kita ganti IC yang satu lagi. Di sini IC maksudnya di sini tegangannya juga nggak keluar 15,5 volt. Nggak keluar tegangannya. Terus di kaki IC ini, di kaki elko ini kita lihat tegangannya berapa. Bukan di situ, di sini ya. Nggak keluar tegangan sama sekali pemirsa. Waktu yang pertama masih keluar 2 volt, tapi begitu sekarang nggak keluar sama sekali tegangannya. 1 volt pemirsa. Berarti masih belum sembuh. Dan kita mau coba ganti IC-nya satu lagi, yang HSO1G PCUP yang atas ya, yang ini. Ini dia IC yang lama pemirsa ya. IC tipenya adalah HS01G. Terus yang di dalam plastik ini adalah IC yang baru, HS01G. Ini dia, kita lihat ya. Dan tempatnya ada di sini. Ini kalau misalnya pemirsa mau masang IC yang model tempel seperti ini, kita harus perhatikan kaki nomor 1 pemirsa. Ada sebagian yang kaki nomor 1-nya itu dikasih angka seperti ini. Kalau yang ini enak, di papannya ada tulisannya 1, 4, kemudian 5 sama 8. Tapi kalau misalnya nggak ada, pemirsa harus perhatiin di situ biasanya ada titik warna putih atau ada tanda-tanda ujung nomor 1. Terus masangnya nggak boleh kebalik ya, masangnya harus pas seperti ini. Setelah saya solder, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Akhirnya udah saya tes pemirsa, rupanya tegangannya keluar 8,5 volt, tapi nggak stabil. 8,5 volt, kemudian turun ke 6, turun ke 3, naik lagi ke 8,5 volt di sini. Yang saya tunjuk pakai jempol sebelah kiri ya. Terus
Saya lihat di Elco C508 itu ada tegangan sebesar 12 sampai 14 volt. Kemudian di Elco C509 nggak ada tegangan sama sekali pemirsa. Setelah diganti IC 6754MR belum sembuh, kemudian saya ganti IC HS01G. Ini ternyata memang benar ada perbedaan yang signifikan, tapi outputnya masih belum normal. Harusnya outputnya 12,5 volt, tapi masih 8,5 volt, nggak stabil. Jadi saya buka kedua MOSFET atau transistor, karena di sini dikasih kode key ya pemirsa. Cuman kalau misalnya dalam teknisnya sendiri kita bisa ngelihat dua komponen ini adalah MOSFET. Yang kedua ini MOSFET atau yang satu transistor. Biasanya yang K1013 ini adalah transistor, kemudian yang satu lagi K10A60D itu adalah MOSFET. Dan saya kebetulan udah beli satu MOSFET ya, ukurannya sama K10N60. Dan kalau misalnya diperbandingkan dengan MOSFET yang saya lepas dari power supply ini, rusak pemirsa. Kelihatan ada perbedaan di sini. Lihat ya, di situ angka di meter menunjuk ke angka 2, angka yang paling atas ya pemirsa, ke nomor 2. Kemudian kalau dibalik kan muncul, kalau kasih trigger sedikit bakal muncul ya, ke angka 1 ya. Dua, kemudian satu. Kita lihat di MOSFET yang baru. 2, kita kasih trigger. Tuh. Ada di angka 20 pemirsa, nggak di angka 1. Jadi saya mau coba ganti MOSFET-nya. Moga-moga berhasil. Pemirsa, setelah saya ganti MOSFET-nya, ternyata tegangannya masih berdenyut antara 6 volt sampai 9 volt pemirsa. Jadi waktu saya pikir mungkin bisa jadi berdenyutnya tegangan power supply itu karena nggak dikasih beban ya. Di sini memang 12,5 volt, tapi herannya nggak cuma di bagian sekunder aja yang berdenyut, tapi di bagian primer juga berdenyut. Berarti mungkin ada satu hal yang lain yang harus dicoba, yaitu harus dicolokin ke motherboard TV-nya dulu. Jadi power supply ini saya mau coba colokin ke motherboardnya. Yang penting tegangan ini udah keluar ya, meskipun tegangannya berdenyut. Kalau misalnya saya colokin ke motherboard TV-nya nanti tegangannya normal, wah berarti memang benar. Ada beberapa power supply yang memang kalau tanpa beban dia tegangannya berdenyut. Dan yang pemirsa lihat saat ini adalah tipe dari TV ini, yaitu LC 32M400M RD. Ini dia tipenya. Yang pemirsa lihat saat ini adalah ini backlight, kemudian ini adalah mesin TV-nya, ini tuner, kemudian ini adalah audio input output, terus ini adalah kabel untuk ke power supply. Sekarang saya pasang power supply, kemudian saya rakit kabel-kabelnya pemirsa. Soket-soket backlight, soket ke mesin, kemudian ke arus listrik 20 volt. Terus saya nyalain stekernya, kemudian saya bisa dengar ada suara raster pemirsa. Kita lihat dari depan, iya, ternyata TV-nya hidup. Sekarang kita tinggal cek pakai antena.
Dan setelah saya colokin ke antena ternyata hidup normal, suara dan gambarnya juga bagus. Itulah cara memperbaiki power supply yang rusak. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Selamat berpuasa pemirsa.